Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan cara kita membuat 3D website menggunakan 3JS. Dimana kali ini saya akan membahas yaitu cara kita menggunakan teknik kamera di dalam library 3JS. Teman-teman tahu bahwa teknik kamera ini sangat penting di dalam komponen library 3JS ya. Selain material dan rendering, kamera ini sangat diperlukan ketika kita membuat 3D website. Oke, langsung saja teman-teman buka aja di website 3js.org di bagian dokumentasi ya. Oke, di dalam dokumentasi ini kita ketik saja kamera. Ya, dimana memunculkan ada beberapa jenis kamera ya di dalam 3JS. Ada array kamera, ada cube kamera, orthografi kamera, perspektif kamera, dan stereo kamera. Kita buka hal pertama di kamera ya. Di dalam kamera ini merupakan abstrak class ya. Kita lihat aja pengertiannya di sini, yaitu merupakan abstrak class, dan di mana kamera ini memiliki dua kelas, yaitu perspektif kamera dan orthografi kamera. Nanti saya akan menjelaskan dua teknik ini ya, perspektif kamera dan orthografi kamera. Oke, langsung saja kita ke array kamera, di mana array kamera ini digunakan ketika kita menggunakan beberapa kamera di dalam satu scenes. Jadi kita membuat banyak kamera ya, dari sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah. Ini sangat cocok ketika kita membuat sebuah game multiple player ya, dimana multiple player ini dimasukkan ke dalam satu scenes, tetapi memiliki banyak kamera. Misalkan dari player 1 itu memiliki kamera 1, player 2 itu memiliki kamera 2, dan sebagainya. Jadi banyak sekali kamera yang ditampilkan atau dimunculkan di dalam satu scenes. Contohnya saja di library ini ada contohnya ya, kita cek. Ya, jadi di dalam satu scenes ini itu menampilkan seperti balok ya, balok 3D, dimana menggunakan teknik array kamera. Jadi ditampilkan dari sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sampai sisi kanan ya. Jadi totalnya ini banyak sekali, ada 6 ya, sekitar 36 kamera di dalam satu scenes. Jadi seperti itu untuk array kamera. Selanjutnya adalah stereo kamera. Ya, dimana stereo kamera ini sangat cocok ketika kita membuat 3D analis dan parallax ya. Jadi ketika kita membuat project seperti VR menggunakan VR headset atau cardboard, dimana teknik stereo kamera ini memunculkan ketika kita melihat kehidupan sehari-hari ya. Jadi secara real. Makanya sangat cocok teknik stereo kamera ini digunakan ketika kita membuat sebuah project 3D website menggunakan VR kamera atau cardboard ya. Contohnya sudah ada di library kamera, kita lihat aja. Ya, jadi di stereo kamera ini bisa melihat dari sisi atas, sisi bawah, kiri kanan menggunakan mouse ya. Jadi bisa digerakkan dan terlihat sangat real. Ini gak cuma kontrolnya itu menggunakan mouse saja, tapi bisa kita gerakan menggunakan kepala kita ya. Makanya ini sangat cocok ketika kita menggunakan VR headset atau cardboard.
Oke, selanjutnya adalah cube kamera. Ya, dimana cube kamera ini melihat dari pengertiannya, yaitu cube kamera ini menghasilkan 6 rendering kamera ya di dalam satu scenes, dimana itu terlihat seperti mengelilingi dari suatu objek. Jadi terlihat dari sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan, itu mengelilingi di satu objek yang sudah kita buat. Dimana di 3JS ini sangat dibutuhkan ya ketika kita membuat shadow atau membuat reflection. Itu sangat penting ya, dan nanti saya akan membahas satu persatu mengenai shadow atau reflection di dalam 3JS. Oke, selanjutnya adalah orthografic kamera. Dimana orthografic kamera ini yaitu merender scenes tanpa perspektif. Jadi menampilkan scenes tetap dan ukuran objek yang tetap ya, dan tidak berubah sama sekali. Seperti halnya kita membuat CSS dengan teknik displaynya absolute ya. Jadi objeknya itu tidak bergerak ketika kita memindah-mindahkan. Ini sangat cocok ketika kita membuat game 2D ya, atau 2D, dimana scenes-nya itu tetap tidak berubah ketika kita menggerakkan, dan objeknya itu pun juga tidak berubah. Ini sangat cocok ketika menggunakan orthografic kamera ya. Dan yang terakhir yaitu perspektif kamera. Ya ini lawan bedanya dari orthografic kamera ya. Jadi ini sangat cocok ketika kita menggunakan 3D object di dalam website. Jadi ketika kita mengubah objek dari sisi kiri ke kanan, sisi atas ke bawah, objek kamera akan mengikuti dari objek yang kita buat ya. Dan ini sangat cocok sekali ketika kita membuat 3D object. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan perbedaan antara teknik orthografic kamera dan perspektif kamera ya. Oke, langsung saja teman-teman buka di code editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Langsung saja kita mereload script yang sudah kita buat ke dalam web browser. Jadi untuk project pertamanya akan menampilkan kotak seperti ini ya, tapi tidak muncul seperti 3D object. Maka dari itu saya akan menambahkan titik kamera ya, jadi terlihat seperti objek yang fokus di tengah ini saya arahkan ke titik dimana terlihat seperti 3D object. Oke, langsung saja kita buat di script.js, dimana untuk masalah kamera ya kita ganti kamera.position .x sama 2, kamera.position .y sama dengan 2 juga. Kita lihat apakah benar ya. Objeknya sudah terlihat ya seperti 3D object, tetapi posisinya ada di pojok kiri bawah. Nah, gimana caranya objek yang kita lihat atau kamera yang sudah kita arahkan posisinya itu terletak di tengah scenes yang sudah kita buat. Caranya adalah kita balik lagi di script.js, kita tambahkan yaitu kamera.look at cube position. Jadi fungsi dari look at ini yaitu
mengarahkan kamera kita ke posisi yang sudah kita bikin ya. Jadi kita coba apakah berhasil. Ya, jadi cube-nya sudah berjalan. Jadi kamera terletak di tengah-tengah cube yang sudah kita buat. Nah, bagaimana caranya cube ini memutar ya biar terlihat seperti ada animasi? Jadi kita tambahkan aja eclipse time-nya ya, yang kemarin kita buat. Teman-teman masih ingat? Jadi ditambahkan aja di bagian sini. Ya, jadi terlihat ya bahwa cube-nya itu ada animasinya biar terlihat 3D object. Oke, kita langsung aja membahas mengenai teknik kamera. Di sini saya menggunakan perspektif kamera ya, dan di materi sebelumnya juga saya juga menggunakan perspektif kamera, dimana kita lihat di dokumentasi untuk perspektif kamera ini memiliki 4 parameter ya, yaitu point of view, ratio, near and far. Untuk masalah di point of view, saya lebih condong untuk rekomendasi teman-teman menggunakan angka 45 atau 75 ya, agar terlihat seperti ketika di render itu secara ada standarnya ya. Saya lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan 45 atau 75. Kita balik lagi ke 75. Oke. Untuk rasio di SAS ini saya membandingkan rasio ini berdasarkan scenes yang sudah kita tentukan ya. Jadi scenes-nya ini adalah ukurannya lebar 1000 dan height-nya adalah 1000. Jadi dimasukkan ke dalam parameter rasio ya di dalam perspektif kamera. Sedangkan rasio ini sedangkan near dan far ini saya rekomendasikan teman-teman menggunakan standarnya, yaitu 1 dan 100. Ya, jadi terlihat sih seperti sama ya, tanpa far and near sebenarnya tidak masalah. Kalau dihapus juga tidak ada masalah sih. Oke, untuk perspektif kamera. Oke, langkah selanjutnya yaitu menggunakan teknik orthografi kamera. Jadi sama seperti perspektif kamera ya. Jadi di orthografi kamera ini memiliki parameter mulai dari kamera dari sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah, dan juga memiliki near dan far juga ya di orthografi. Jadi sama halnya perspektif kamera. Jadi di perspektif kamera itu kameranya menggunakan teknik point of view, sedangkan orthografi kamera itu menggunakan teknik posisi dari kamera ya dengan objek yang sudah kita buat. Kita langsung saja ya praktek di sini, dimana kita menggandingkan perspektif kamera dengan ortho. Oke, dimana parameternya kita hilangkan ya, tapi near far-nya mungkin sama saja dengan perspektif kamera. Kita ganti, misalkan posisi kamera kita akalkan dengan angka 1 saja, coba seperti ini. Apakah kita cek? Ya, terlihat kosong ya. Kita ganti untuk sisi kirinya di -1, tidak terlihat. Kita coba apakah di sisi bawah kita gantikan -1.
Iya, terlihat ya, objeknya terlihat seperti ini, tapi agak besar ya. Kita kecilkan size-nya di canvas itu 500. Ya, terlihat, tetapi objeknya terlihat seperti gepeng ya. Ini adalah kekurangan dari teknik ortografi ya. Tapi kita lihat saja ketika kita menggunakan teknik perspektif kamera, itu objeknya tidak melonjong. Karena kenapa? Karena kembali lagi sih, di ortografi itu lebih memfokuskan teknik posisi kamera ya. Sedangkan perspektif kamera itu ketika kita mengubah objeknya itu dia tidak memonjong seperti ini ya. Caranya mungkin dari perspektif kamera kita samakan saja size-nya ini dengan rasio. Coba saja kita buat aspect ratio size dot width size dot height. Jadi kita sesuaikan posisi kamera itu berdasarkan rasio yang sudah kita buat. Jadi tinggal dikalikan saja dari sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi tidak terlihat seperti gepeng ya. Ya, kembali seperti objek pertama kita ya, jadi tidak gepeng ya. Jadi ketika kita resize ya, jadi objeknya tetap ya, tidak berubah. Mungkin itu aja dari saya mengenai teknik kamera, yaitu menggunakan perspektif kamera dan juga ortografik kamera. Untuk di materi selanjutnya kita mencoba menggerakkan objek ini menggunakan mouse-nya. Jadi terlihat ketika kita menggesek ke kiri, objeknya ikut mengarahkan ke kiri. Ketika kita menggerakkan ke kanan, objek juga ikut ke kanan. Untuk sementara kita menggunakan teknik animasi seperti ini ya. Jadi terlihat menarik, tapi lebih menariknya ketika kita mengontrol menggunakan mouse atau menggunakan apa aja yang berkaitan untuk membuat 3D object, baik itu mouse atau keyboard. Tetapi untuk di materi selanjutnya saya mencoba untuk melakukan teknik kamera dengan menggerakkan objek 3D objek yang sudah kita buat menggunakan mouse. Mungkin itu aja dari materi kali ini. Bila ada salah kata atau kurang berkenan di hati kalian atau teman-teman kalian di sini, saya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.